Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sehat buat kalian semua dan tambah semangat belajarnya. Oke, kali ini kita ketemu lagi dengan materi yang terbaru, masih menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu fungsi vertical lookup atau VLOOKUP. Ya, seperti bisa dilihat, Bapak sudah membuat dua buah tabel di mana tabel yang pertama atau tabel utama itu beberapa kolom masih kosong dan yang kedua ada tabel bantu yang sudah berisi dengan data. Ya, fungsi VLOOKUP ini dapat digunakan untuk pencarian dan pemindahan data secara otomatis dari tabel bantu ke tabel utama ya. Nah, adapun rumus fungsinya seperti ini ya. Seperti biasa, fungsi di Excel itu wajib diawali dengan tanda sama dengan, diikuti dengan nama fungsinya yaitu VLOOKUP atau vertical lookup, kurung buka diikuti dengan nilai kunci. Apa itu nilai kunci? Nilai kunci itu adalah ciri-ciri yang menjadi eh, apa data yang kita cari, gitu ya. Kita mencari data apa? Nah, ini adalah ciri-cirinya. Itu adalah nilai kunci. Dapat dicontohkan kalau kita lihat di tabel ini, kita misalkan mau mengisi departemen. Nih, Andri dengan kode OPR, dia bekerja di departemen apa? Nah, maka kita melihat ke tabel bantu. Di tabel bantu ada ciri-ciri yang sama, yaitu OPR. Maka departemen itu bisa diisi oleh operator. Gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita memindahkan data ini secara otomatis ke kolom tabel utama? Sehingga jika datanya ribuan, itu kita nggak perlu lagi melihat tabel utama dan tabel bantu sebagai ciri-cirinya, lalu kita pindahkan satu persatu. Tapi bisa kita pindahkan secara otomatis menggunakan fungsi VLOOKUP ini. Oke, terus dilanjut lagi range table. Range table itu adalah kumpulan sel yang berisi data. Dalam hal ini range table kita sebut saja sebagai tabel bantu. Jadi nanti kita masukkan alamat sel yang merupakan tabel bantu ya. Lalu dilanjutkan dengan urutan kolom. Nah, urutan kolom ini adalah urutan kolom yang dihitung dari range table yang kita buat ya. Lalu terakhir ketikkan saja false. Untuk apa false? False itu berfungsi untuk mencari data yang paling benar. Jadi jika ada data yang eh, memiliki kemiripan, itu tetap dianggap berbeda atau dianggap salah. Oke, kita contohkan saja langsung ya, kita coba praktek. Oke, di sini kolom yang akan kita isi adalah kolom departemen. Maka untuk mendapatkan data secara otomatis, kita bisa gunakan rumus fungsi VLOOKUP. Itu sama dengan VLOOKUP kurung buka. Nah, di sini lookup value atau ciri-cirinya apa? Kita masukkan saja alamat sel yang menjadi ciri-cirinya yaitu OPR ya. Kita masukkan alamat selnya yaitu B3. Oke, lalu di sini diminta titik koma. Oke, untuk melanjutkan ke rumus berikutnya, titik koma. Jadi nanti kalian bisa sesuaikan dengan komputer kalian. Kalau komputer kalian mintanya koma, berikan koma ya. Kalau mintanya titik koma, berikan titik koma. Sesuai settingan komputernya saja kita ikuti. Oke, table array atau range table. Dalam hal ini kita masukkan kumpulan alamat sel yang berisi data yaitu tabel bantu tadi. Nah, ini nih. Kita blok dimulai dari sini, termasuk ciri-cirinya dan juga data yang kita butuhkan. Oke, range table-nya sudah kita dapatkan yaitu dimulai dari E11 sampai dengan G11. Belum selesai di situ saja untuk range table.
ini masih berupa alamat relatif, alamat selnya, artinya alamatnya masih bisa berubah-ubah, sehingga memungkinkan untuk pencarian datanya nanti akan berubah-ubah, sehingga bisa terjadi kesalahan. Agar membuat alamat sel ini menjadi tetap atau absolut, maka kita bisa berikan tanda dolar atau tanda absolut, yaitu dengan cara menekan tombol F4. Maka tampilannya akan berubah seperti di layar. Baik kolom E-nya itu diabsolutkan, dan baris ke-11-nya juga diabsolutkan. Begitu pula kolom G-nya juga diabsolutkan, dan baris ke-13-nya diabsolutkan. Dan ini artinya adalah range table-nya itu dimulai dari kolom E11, E12, E13, juga F11, F12, F13, sampai dengan G11, G12, dan G13. Nah, itu adalah cakupannya ya. Oke, range table sudah selesai, maka kita lanjutkan dengan titik koma, dan sekarang kita masukkan kolom index number atau urutan kolom dari data yang kita butuhkan. Kebetulan kita mencari data kolom tentang departemen di sini, dan di tabel bantu kolom departemen itu ada pada urutan kedua. Ini urutan pertama kode, urutan kedua departemen, dan urutan ketiga tentang gaji. Maka kita masukkan urutan kolom kedua. Titik koma, lalu ketik saja false. Ya, oke. Sudah selesai rumus kita, maka kita coba saja klik enter apakah isinya sudah benar atau belum. Oke, isinya sudah sesuai bahwa dengan nama Andri, kode OPR itu departemennya adalah operator. Sama seperti pada tabel bantu. Oke, nah untuk selanjutnya kita tidak perlu lagi membuat rumus ke bawahnya. Seperti biasa kita tinggal lakukan drag and drop saja. Kita arahkan mouse pointer kita ke titik yang hijau kecil ini, sehingga mouse pointer kita berubah menjadi tanda plus hitam kecil. Setelah itu diklik tahan, lalu di drag ke bawah, lalu di drop di bawah. Oke, maka secara otomatis yang kodenya ADM administrasi, yang kodenya PDK produksi, dan kodenya OPR operator. Dan selanjutnya akan seperti itu. Nah, jika ada pertanyaan tadi tentang false, false itu untuk apa? Nah, ini nih contohnya nih. Di sini OPR dan di sini juga OPR. Jika kita berikan sedikit perbedaan atau kemiripan, OPR-nya kita rubah, misalkan ini jadi key PR. Agak-agak mirip ya, apa yang terjadi nih? Nah, ini jadi not available ya. Karena key PR ini tidak ada ciri-cirinya di tabel bantu. Oke. Maaf ada suara kucing. Oke. Semoga kalian semuanya sudah bisa memahami. Oke, untuk pertanyaan boleh kalian tanyakan langsung secara japri ataupun di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.